Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat pagi teman-teman. Dari belahan bumi Kabupaten Bekasi, Gandarum Residen 2, Kebun Zuhdan, Kampung Rawa Atuk, Desa Cibening, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, teman-teman. Tabu lampot di depan rumah yang berbuah pada patah, teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ini teman-teman, patah ya, ceklek atau tugel. Nah, ini karena memang resiko buah di ujung, kemudian sering digerak-gerak, sering dipegang-pegang, jadinya seperti ini. Nah, ini patah teman-teman. Nah, kalau misalkan nggak ada orang atau karena kan tangan saya jahil jadi patah ini, tapi memang ini resiko buah di ujung ya seperti ini. Makanya kalau buah di ujung itu paling kecil teman-teman, yang sedang itu di tengah-tengah, yang gede itu di batang utama. Nah, itu potensi. Karena kenapa kemudian buah di batang utama lebih besar, karena kecepatan nutrisi sampainya. Kalau di ujung kan nutrisinya terakhir, udah direbut yang di ujung. Teorinya begitu. Nah, ini patah, dan kemudian ini juga ada yang hampir patah, udah ceklek sih sebenarnya teman-teman. Akhirnya kita tarik pakai rapiah, kita tarik dua sisi teman-teman. Mungkin nanti akan kita tarik kembali, padahal ini baru bola kasti ya, belum ada di atas, di bawahnya bola kasti, tapi sudah patah ya teman-teman ya. Ini udah hampir, tadinya sih udah nekok sih ini. Nah, ini bagian ini ya. Kalau dalam ilmu mekanika teknik ya, ilmu tekniknya, potensi di sini memang paling patah. Nah, makanya ini kita sangganya di sini. Ini harusnya kita ikat pakai bambu atau apa gitu teman-teman. Dan ini juga ternyata tidak ideal ini, karena nanti pasti buahnya ini jumbo banget, besar. Nanti kita mungkin per minggu kita cek ya apakah perlu penyangga atau enggak. Tapi saat ini kita pakainya tali ya, kita tarik dengan tali rapiah. Kemudian juga ininya kita tarik juga plastiknya, jadi dua posisi, tapi tetap ikatannya hanya kecil juga teman-teman, batangnya hanya kecil, kemudian kita ikatkan di sini. Dan ini juga kecil-kecil banget tapi udah berbuah ya. Oke lah, ini seninya tabu lampot teman-teman, berbuah kecil patah berbuah kecil patah. Nah, di sini juga sama, ini juga di ujung juga ya, sangat beresiko. Jadi kita tarik, ini kita tarik teman-teman pakai tali rapiah. Dan ada lagi bakal bunganya lagi di ujung lagi teman-teman. Memang kalau di awal tanaman tuh memang berbuahnya di ujung ya. Nah, ini nanti kita berusaha bagaimana caranya agar buahnya di tengah-tengah atau di batang utama gitu. Jadi di batang seperti jambu air. Kalau jambu air memang dari kecil udah bisa di batang, tapi kalau jambu kristal kecenderungannya seperti itu teman-teman. Nah, ini udah berbunga lagi kan, padahal kan yang gede aja belum matang gitu loh. Mungkin nanti ketika ini matang, ini remaja, ini kecil, ini berbunga. Jadi terap-terapan bisa 4 kali panen dalam satu masa ya, dalam misalkan 3 bulan 4 bulan ya. Jadi dalam 1 tahun bisa 4 kali panen dalam satu pohon ya. Misalkan bulan ke-12 panen, mohon maaf ya, bulan, tapi nunggu beberapa kali ya, 4 menunggu beberapa bulan. Misalkan bulan ke-4 panen, mohon maaf, bulan ke-12 panen, bulan ke-9 dewasa, bulan ke-6 remaja, bulan ke-3 anak-anak. Nah, bulan ke-12 tahun berikutnya atau bulan 1 itu bunga. Jadi terap-terapan, asik ya teman-teman ya. Nah, itu juga apakah semua pohon seperti itu? Enggak bisa seperti itu. Jambu kristal, jambu air madu, black sapote, kalau udah nyaman ya, itu juga sama seperti itu teman-teman. Nah, saat ini memang kristal merah karena kita ngambilnya itu dari cangkokan ujung, jadi dia tinggi menjulang teman-teman. Dan ini memang batang ranting-ranting ini adalah bawaan dari bawaan dari cangkokan sebelumnya. Jadi gini, ada cangkok dan okulasi keunggulannya, kelebihannya. Cangkok seperti ini, okulasi seperti ini. Nah, ini dua-duanya cangkok dengan yang kita cangkok bagian ranting di ujung, memang resikonya seperti itu. Nah, kemudian jika cangkoknya itu dimensinya antara 40 sampai 50 cm, dia akan muncul batang utama itu atau ranting utama dari
dari batang yang besar itu teman-teman. Jadi kan ada dimensi di mana sebuah ukuran cangkok itu misalkan 40-50 cm. Nah, jadi tanpa ranting teman-teman. Kalau ini memang cangkoknya di ujung dari sebuah pohon sehingga menghadirkan sebuah ranting. Nah, menghadirkan sebuah ranting. Ranting udah banyak gitu ya. Itu semua ada pilihannya ya, ada plus minusnya lah. Plus minusnya adalah tumbuhnya itu ya di situ vertikal teman-teman. Kalau kita cangkoknya hanya dari batang, itu tumbuhnya cenderung horizontal. Jadi batangnya kuat, kemudian ranting-rantingnya juga dari batang itu ya. Nah, kalau ini memang menyesuaikan dari keadaan awal ya. Jadi ujung-ujung ranting itu kan pasti akan bermunculan. Nah, sehingga konsepnya ya seperti ini. Kita memang harus dalam tanda kutip cegah potek sehingga memaksa atau memfokuskan agar batang di bawah itu membesar, mencegah pertumbuhan vertikal. Caranya gimana? Nah, ujung-ujung ini nanti kita potek-potekin teman-teman, potek sehingga dalam tanda kutip mencegah mencegah tumbuhnya ranting di bagian ujung ini teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika ranting di atas itu dicegah, bagian ujung ini dicegah, nah nanti di bagian bawah ini dengan sendirinya nutrisinya membesar gitu. Maksudnya asupan nutrisinya membesar. Misalkan kalau tidak berbagi itu dapatnya hanya 30-40%, begitu kita cegah di atasnya, fokusnya di sana, diambil di sana sekitar 50-60%. Gitu sih sebenarnya ya konsep dasarnya teman-teman. Nah, sehingga harapannya ketika berbuah nutrisi itu bisa memancarkan calon bunganya dari batang utama atau batang tengah lah, bukan di ujung. Ini resikonya ketika berbuah di batang ujung ya seperti ini teman-teman. Nah, patah ya, ceklek atau tugel. Nah, ini perlu penyangga, tapi saat ini baru ada 2 tadi udah saya jelaskan. Kemudian ini juga lebih berisiko lagi karena ini di ujung. Nah, ini bahkan udah patah. Sayang banget ya, kemarin padahal baru bola tenis ya, sebola tenis lebih, sebola kasti tapi patah teman-teman. Nah, oke, demikian resiko tabu lampot berbuah di bagian ujung ya seperti ini. Nah, memang apakah kemudian di batang sendiri, misalkan cangkok batang 40-50 cm tadi tidak beresiko patah misalkan, sama ini juga berbuahnya masih di ujung teman-teman. Tapi dari sisi ranting dia mulai dari nol, dari batang itu tadi teman-teman, menyusun dari batang bawah lah masalahnya. Kayak ini kan ini 40-50 cm muncul tunas baru. Nah, tunas itu kan dari awal sama hasilnya juga seperti ini, cuma memang dia akan lebih kuat gitu ya, lebih kuat karena memang masih pendek gitu. Kalau ini kan tinggi menjulang karena memang bawaan dari ranting tadi. Nah, seperti itu teman-teman. Oke ya, resiko berbuah di ujung ya. Terima kasih, tetap selamat menanam, salam tabu lampot.